Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari penonton live streaming saya. Saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita memang poinnya sih pada sana saya cuma ingin ngajak ngobrol-ngobrol lagi, ya bertukar wawasan lah mungkin ya, gitu. Kali ini saya ingin sedikit ngobrol atau tukar wawasan perihal ketauhidan ya, hanya dasar-dasarnya aja. Sebelum saya lanjutkan tentang ketauhidan itu, dasar-dasar dari tauhid yang sedikit saya ingin kupas. Saya akan tunjukkan dulu tulisan baru saya tambahin lagi. Ini semata-mata semuanya itu demi menghindari dari suuzon atau prasangka buruk dari orang-orang yang melintas di jalanan ini yang melihat saya. Saya itu dulu ya, tulisan baru yang saya tambahkan lagi sebentar ya. Oke, saya masih tetap di jalanan, saya masih tetap menggelandang. Saya tetap masih menggelandang di jalanan yang sama, di lokasi yang sama. Ada tambahan di atasnya. Ya, saya bukan pengemis. Itu tambahan yang hari ini. Dan apa yang bawahnya memang udah dari kemarin-kemarin. Saya gelandangan yang bebas dari corona. Dua kalimat ini sebenarnya kalau kita mau kupas sebentar. Kalau kita mau kupas, ini ada hubungannya dengan ketauhidan. Saya coba kupas dulu yang bawah ya, yang kemarin ya, saya ulangi ya, tulisan yang kemarin perihal saya gelandangan, saya bebas dari corona. Tujuannya saya tulis itu walaupun saya gelandangan. Kenapa? Agar mereka tidak was-was, siapapun yang lewat, yang melintas atau warga sekitar sini tidak was-was saya mengidap virus corona. Saya khawatirkan mereka was-was, nanti mereka khawatir, mereka takut tertular dari saya, makanya saya tuliskan itu. Dari sisi itunya saya cegah mereka untuk bersikap suuzon terhadap saya. Jadi mereka nanti hilang rasa suuzon terhadap saya yang berprasangka buruk saya mengidap corona. Jadi saya tulis itu udah 2 hari ya. Nah, hari ini saya tambahkan tulisannya dengan saya bukan pengemis. Ini juga artinya lebih luas ya. Kalau saya pecah, saya bukan pengemis. Iya betul, saya memang gelandangan, tapi saya tidak mengharapkan belas kasihan siapapun yang melintas di sini melihat saya. Tidak, saya hanya berharap belas kasihan dari Allah. Saya hanya berharap pertolongan dari Allah, bukan pertolongan dari orang-orang yang melintas sekitar sini. Karena saya sangat yakin Allah itu maha menolong, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mengasihi, menyayangi, dan memberi. Jadi intinya, jadi seperti itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari kalimat saya bukan pengemis. Sebentar ya, ada motor lewat berisik. Artinya kalau dari kita kupas dari sisi tauhid, artinya saya bukan pengemis. Dari poin yang kedua sekarang mungkin kalau saya tidak tuliskan saya bukan pengemis, mungkin ada orang-orang yang melintas bersedekah kepada saya, memberikan kepada saya, tapi hanya atas dasar karena dia kasihan dengan saya ya. Nah, itu yang saya nggak mau, karena saya yang saya harapkan
seseorang atau siapapun kalau ingin bersedekah itu karena Allah, bukan karena orang itu merasa kasihan terhadap yang lain, terhadap saya. Jadi saya ingin mengajarkan orang-orang yang melintas seperti itu. Kalau mereka ingin memberi, ya semua itu semata-mata karena Allah, bukan karena rasa kasihan. Tapi sekali lagi karena Allah. Begitu. Kenapa saya bilang karena Allah ingin bersedekah? Iyalah, itu harus karena Allah. Karena bagaimanapun juga 2,5% dari harta atau penghasilan mereka itu bukan hak mereka, itu adalah haknya Allah. Itu adalah milik Allah. Bentar, berisik, ada mobil lewat. Itu adalah haknya Allah, 2,5%-nya dari harta mereka, ya, itu adalah miliknya Allah, yang harus diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu. Apa ya fakir miskin, duafa, yatim piatu, janda tua yang miskin dan sebagainya. Jadi kalau mereka bersedekah infak karena Allah, bukan karena kasihan melihat seseorang itu menggelandang, itu lebih mulia. Ya berarti orang-orang itu sadar bahwa bukan semuanya milik mereka. Bukan semuanya hak mereka dari apa yang mereka miliki, hartanya, rezekinya setiap saat. Itu ada 2,5%-nya milik Allah yang dititipkan, yang harus disedekahkan berupa sedekah infak. Saya senang itu, pasti saya terima. Ya, andai kata mereka bersedekah kepada saya, memberinya karena Allah, karena mereka sadar ya bahwa mereka harus menyisihkan 2,5% hartanya maupun penghasilannya setiap saat karena Allah, sekali lagi bukan karena kasihan terhadap orang yang ingin disedekahkan, pasti saya terima. Itu ya, memang ini hanya ketauhidan dasar, tapi seringkali orang melupakan itu. Orang membantu orang lain, bersedekah kepada orang lain semata-mata karena kasihan sama orang lain itu, bukan karena Allahnya, bukan, tapi hanya semata-mata hanya rasa kasihan. Ya, sangat beda kan ya, karena Allah atau karena rasa kasihan itu sangat beda. Itu aja yang ingin saya kupas ya, sedikit tentang tadi kalimat. Sekali lagi saya lamain ya tulisannya. Ini saya atas dasar kesadaran saya pribadi, dan semoga saya istiqomah. Semoga sekali lagi saya istiqomah. Saya tetap tidak akan berharap belas kasihan orang lain, tidak berharap pertolongan orang, tapi saya hanya berharap belas kasihan Allah, dan saya hanya berharap pertolongan dari Allah. Ya, semoga bantu doanya untuk saya. Semoga saya istiqomah, tetap istiqomah dengan tulisan saya ini dan saya jalani. Begitu ya teman-teman penonton sekalian. Ya begitu ya, bantu doanya buat saya. Semoga saya selalu istiqomah dengan tulisan saya ini, tentunya saya jalani dalam keseharian saya. Ya seperti apa yang ada di tulisan saya. Walaupun saya miskin, saya susah, saya menggelandang, saya tidur di jalanan, ya hujan saya terpaksa lari nyari tempat berteduh. Saya hanya beralaskan kardus, tapi saya ikhlas itu, dan saya akan istiqomah. Saya tidak akan mengharapkan belas kasihan dari orang, tidak akan mengemis. Intinya saya tidak akan mengemis ya. Mengemis untuk meminta belas kasihan orang, saya nggak mau. Andai pun ada orang yang ingin memberi ke saya, itu karena mereka ikhlas,
Karena mereka semuanya karena Allah, bukan karena kasihan sama saya, tapi karena mereka ikhlas dan karena semua itu mereka sadar karena Allah. Ya, saya harapkan itu kepada setiap insan yang lewat atau melintas di jalanan ini melihat saya, jangan bukan karena belas kasihan kepada saya kalau mau memberi, tapi semata-mata semua karena Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang maha suci, bulan yang penuh keberkahan, bulan dimana terbuka selebar-lebar, seluas-luasnya amal, ya, pahala, bila dia selalu berbuat kebaikan, semuanya semata-mata karena Allah. Disinilah, ya, dan bantu doanya buat saya juga, semoga saya juga bisa merubah nasib saya, tidak selalu begini, ya, jauh lebih baik dan bisa menyelamatkan anak-anak saya. Ya, justru saya akan terus bisa bersedekah juga kepada orang lain. Ya, tapi saya tidak melakukan sedekah kepada orang lain nunggu kaya dulu, enggak kok. Alhamdulillah ya, walaupun saya melarat, sekarang saya menggelandang, tapi saya masih mampu bersedekah, masih bisa melakukan sedekah, walaupun ya bagi sebagian orang itu enggak ada nilainya, tapi setidaknya saya sudah bisa melakukan sedekah kepada orang lain yang jauh lebih sengsara daripada saya. Alhamdulillah itu. Lalu apalagi yang harus saya bicara ya? Ya, juga saya berharap teman-teman penonton semua cobalah untuk istiqomah juga, ya. Karena apa? Saya beritahu, kita sholat rajin, kita ngajinya rajin, tapi kalau kita tidak memahami isi dari perintah sholat itu, isi dari bacaan Al-Quran yang kita ngajiin, kita baca, tidak memahami itu, tidak menguasai itu, niscaya sholat kita, ngajinya kita tidak bernilai pahala, ya. Dan itu tidak akan menjamin kita masuk surga. Kenapa saya bilang begitu? Kita sholat, kita tidak pernah putus sholat wajibnya, kita bahkan tidak pernah putus sholat sunnahnya, kita ngaji, ya. Tapi perilaku kita sehari-hari, sikap kita sehari-hari, tidak peduli, tidak care sama lingkungan, tidak peduli, tidak care dengan masyarakat sekitar yang susah, yang butuh bantuannya. Yang lebih fatal, yang lebih mengerikan lagi, apabila sebagian rezeki yang bukan haknya dia ikut makan. Katakanlah 2,5% yang memang itu haknya fakir miskin, haknya yatim piatu, haknya janda tua yang melarat, ya, yang miskin. Dia tidak sedekahkan berupa sedekah infak, ya, habis mereka, siapapun itu habis. Walaupun mereka itu sholatnya bagus, walaupun mereka itu ngajinya bagus, tapi mereka tidak melakukan itu, habis mereka. Saya yakin itu, sangat yakin. Jadi keseimbangan dalam hidup itu harus. Dan kita jangan cuma bisa berceramah ya, tentang kebaikan, hanya berceramah, tapi kesehariannya sangat buruk. Tidak ada peduli sama sekali dengan lingkungan, tidak ada peduli sama sekali dengan sesamanya. Masa bodoh, menimbun harta, Masya Allah, ngeri itu nantinya, ya. Jangankan sampai masuk liang lahat, saat sakaratul mautnya aja azab itu akan diperlihatkan sama Allah. Dan siapa yang menyaksikan nanti azab saat sakaratul mautnya? Orang-orang yang ditinggalin.
keluarganya, mungkin tetangganya menyaksikan dia sedang sakaratul mautnya. Azab itu akan turunkan di saat sakaratul mautnya. Azab itu maha dahsyat ya. Saya ambil contoh, ada beberapa pengalaman yang saya alami ya, pengalaman hidup saya jalanin ya, saya saksikan mata kepala. Saya nggak sebutkan siapa, seseorang yang sakaratul mautnya 2 minggu berturut-turut. Beliau meninggal hari ini, besoknya hidup lagi, meninggal lagi, hidup lagi, meninggal lagi, hidup lagi, dan seterusnya selama 2 minggu. Orang sekelilingnya, satu kampung sekelilingnya tuh tahu. Nah, karena apa? Pada saat meninggal pun keluarganya sudah memberitahukan kepada lingkungan, kepada masjid, bahwa si Anu telah meninggal. Tahu kan semua. Tentunya besoknya hidup lagi pada saat mau katakanlah dipersiapkan untuk masuk liang lahat, di kafan segala macam, hidup lagi. Begitu lagi, besoknya meninggal lagi. 2 minggu berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab, apa dosa-dosa dia selama masa hidup saya sendiri nggak tahu. Tapi itulah yang terjadi, yang saya alami, saya saksikan mata kepala sendiri, demi Allah, demi Rasulullah. Itu yang terjadi, yang saya saksikan. Itu azab di dunia yang ditunjukkan oleh Allah, diperlihatkan, dipertontonkan kepada manusia yang masih hidup, kepada keluarganya. Dan yang paling malu siapa? Keluarganya. Terhadap lingkungan pasti malu. Itu ngeri, hati-hati jadinya ya. Dan banyak lagi lah. Nah, kalau mereka tamak, mereka serakah, harta yang tidak semestinya mereka makan. Ada hak di situ, hak yatim piatu, ada hak kaum duafa, fakir miskin, ada hak janda-janda tua yang miskin dan sebagainya. Dia makan, dia tidak infakkan hartanya itu. Kita lihat aja nanti. Mungkin saja azab dunia itu akan berlaku. Tidak harus nunggu di azab kuburnya. Azab dunia aja mungkin akan berlaku itu. Seperti itu aja lah. Saya hanya ingin sedikit saling share wawasan ya, share ilmu. Dan sampai detik ini alhamdulillah saya masih istiqomah. Saya jalani apa adanya, saya jalani dengan keikhlasan, dengan kenyataan yang sekarang saya lewati ini, sedang saya lewati ini. Saya menggelandang di jalanan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, saya sangat yakin Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang taat, yang percaya, yang beriman kepadanya. Oleh karena itu, selama saya menggelandang, tidak sesekali saya kelaparan. Selalu ada yang memberi, selalu ada, tanpa saya meminta dan mengemis. Bahkan hari ini, malam ini ya, saya sampai ada 2 bungkus makanan, sudah hasil dari sedekah yang diberikan orang yang lewat. Karena saya sudah kenyang dan gak sanggup, ada 2 bungkus lagi. Akhirnya saya berikan. Kebetulan tadi ada anak-anak ya, remaja yang ngamen ondel-ondel. Saya berikan 2, mereka menolak, hanya mengambil 1. Saya bingung yang 1 lagi mau dikemanain ya. Saya khawatir ini mubazir, keburu basi. Saya tunggu sejam 2 jam, tidak ada lagi yang lewat yang ingin saya berikan. Kebetulan ada 2 ekor kucing ya yang lewat, yang kucing liar, udah jelas ya, kelaparan. Akhirnya saya buka, saya aduk sampai rata lauknya semua, saya suguhkan ke kucing itu dimakan. Alhamdulillah, setidaknya saya bisa bersedekah kepada ciptaan Allah yang namanya binatang, seekor kucing ya. Tapi yang tadi saya sedekahkan 2 ekor kucing, 1 bungkusnya lagi kepada sesama saya ya. Ya insya Allah anak remaja itu juga Islam ya, berarti saudara saya, saudara seiman saya.
Saya berikan 2, mereka menolak, hanya mengambil 1. Saya bingung yang satu lagi kan. Jadinya ya alhamdulillah tapi lah. Jadi tidak ada yang mubazir seperti itu. Kemarin-kemarin pun begitu. Ya, sedekah sembako, beberapa kali saya dapat sembako. Akhirnya saya sedekahkan lagi. Saya berikan lagi ke orang lain. Karena saya buat apa? Saya menggelandang, saya nggak bisa masak. Orang saya menggelandang kok. Kan saya nggak punya kompor. Beras saya masaknya gimana? Ya kan, saya disedekahkan beras banyak. Saya disedekahkan beras banyak ya dari sumbangan-sumbangan, entah dari nggak tahu yayasan mana ya, banyak, ada beberapa itu ya, bukan hanya beras, sarden, indomie. Yang saya ambil hanya gulanya. Kebetulan di situ juga ada kopi, dan kebetulan di situ juga ada minuman ya, minuman kayak susu ya, susu ultra gitu, model-model begitu ya. Itu aja yang saya ambil buat saya karena saya butuh itu ya. Itu masih bisa saya makan. Tapi yang lain beras, sarden, minyak bimoli ya, minyak sayur maksud saya, garam, Allahu Akbar, apa itu, dan sebagainya, saya nggak bisa saya olah. Akhirnya saya sedekahkan lagi ke orang lain. Ada juga ke warteg, juga ada warteg yang sepi, yang akhir-akhir ini mereka sepi ya, rata-rata warteg juga ya, saya sedekahkan ke mereka. Alhamdulillah. Mohon maaf, ini hanya intermezzo ya. Intinya kita nggak boleh serakah, intinya kita nggak boleh rakus, tamak, dan kikir, pelit, nggak boleh. Karena itu bukan hak kita, dan jangan apapun itu dijadikan mubazir. Jangan ya, jangan pernah jadikan mubazir. Kalau kalian jangan anggap remeh ya. Sebentar mobil berisik, ntar mobil lewat, saya nyalain rokok. Mungkin sebagian dari kalian belum tahu ya, kalau kalian sudah memberikan makan binatang liar di jalanan, katakanlah kucing liar atau anjing liar atau apa, sadarilah di situ ada nilai pahala buat kalian. Jangan dianggap remeh. Jangan pernah kalian mengusir kucing atau anjing yang kelaparan, yang mengeong-ngeong meminta makan sama kita, walaupun itu kucing liar. Katakanlah kita lagi makan di warteg, ada kucing liar ngeong-ngeong, jangan kita usir, apalagi kita tenang. Jangan, kita berikan makanannya, makanan sebab kalau kita nggak mampu untuk ngebeliin ya dibagilah buat kucing itu. Kalau kalian tetap masih terlalu lapar, setidaknya sisain sedikit aja dagingnya dan tulangnya, kasih semua. Sisain aja. Kalau misalkan kalian makannya ayam, sisain sedikit aja dagingnya itu ayam bersama dengan tulangnya ya. Kalau misalkan ikan, jangan dimakan semua lah, sisain kepalanya dan tulangnya. Pahalanya tinggi, pahalanya. Dan niscaya nanti kita di alam sana, alam akhirat, mereka yang akan nolong kita. Kucing itu yang akan nolong kita, insya Allah. Barangkali ya, walau bisawab ya, tapi keyakinan saya, pada saat kita menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim, kita akan menunggangi kucing itu nanti, karena ditolong sama kucing itu, insya Allah. Jadi jangan dianggap rendah, jangan dianggap remeh hal-hal yang seperti itu. Ini sekedar kita share, sekali lagi ya, share ilmu aja, share pengetahuan aja ya. Sudah, saya rasa hanya itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kita ngobrol-ngobrolnya, insya Allah besok kalau saya masih ada kuota internet, seperti biasa jam segini juga saya akan live streaming lagi, karena memang operator internet saya maupun operator handphone saya menggunakan operator Tri, yang untuk mendapatkan kuota murah itu adanya di tengah malam, seperti yang sudah saya sampaikan dalam video saya yang sebelumnya ya. Begitu aja untuk teman-teman. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat menjalani puasa besok dan kemarin-kemarin. Semoga teman-teman tidak ada yang jebol puasanya ya, dan untuk besok dan seterusnya
Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat berpuasa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.